Warga 62 pastinya paham dengan gerai waralaba minimarket Indomaret dan Alfamart yang selalu berdekatan. Sepintas terlihat sama. Yang senior memiliki ciri khas warna merah, biru, dan kuning, sementara juniornya merah, kuning, dan putih. Sepintas sulit dibedakan. Nah, ketenangan bisnis dua waralaba besar ini sekarang mulai terusik oleh maraknya warung kelontong ala Madura yang seolah mengepung minimarket milik para konglomerat. Gak main-main, warung kelontong yang menyebar cepat seperti virus ini bahkan ada yang buka 24 jam. Sampai-sampai viral tuh disebut warung sumber hidup dan hanya tutup saat kiamat saja. Itu pun masih buka setengah hari. Hahaha. Oh, kalau untuk keunikan sih yang saya tahu itu warung Madura itu dia bukanya 24 jam ya. Ya, belanja di warung Madura itu mungkin alasan pertama lebih murah sih saya ngerasanya. Untuk kedua mungkin dia itu nggak ngantri. Warung atau toko kelontong Madura biasanya memiliki ciri yang khas. Pada bagian depan warung nampak rak berisi bensin dalam botol atau kotak Pertamini. Beras diletakkan dalam kotak kaca mirip akuarium agar pembeli bisa langsung melihat. Sementara rokok dari beragam merek tertata rapi di bagian etalase depan. Rak dengan kotak-kotak ukuran 30 x 30 penuh dengan dagangan. Produk minuman saset bergelantungan memenuhi langit-langit toko. Awalnya sih saya nggak menarik soal menjaga warung Madura itu mungkin karena terpaksa karena keadaan atau di kampung sudah musiman istilahnya gitu, dan lagian kayaknya yang sudah lihat yang sudah merantau ke Jakarta kebanyakan yang sukses di situ. Ya saya mulai tertarik. Warung kelontong Madura berkembang dengan cepat lantaran bisnis ini dinilai menjanjikan. Satu warung saja omsetnya minimal bisa mencapai 3 juta rupiah per hari. Tak aneh jika kemudian para perantau Madura seperti berlomba-lomba membuka warung di mana-mana. Bahkan ada yang sampai memiliki puluhan warung. Maraknya warung kelontong Madura bak ajang balas dendam melawan superioritas minimarket modern yang pernah bikin susah warung Wong Cilik sejak tahun 90-an. Karakteristik bisnis orang Madura tidak bisa lepas dari karakteristik antropologis orang Madura. Orang Madura itu memiliki semangat koop yang sangat kuat, ya. Jadi ini yang kalau di bahasa Arabnya itu disebut semangat asobiyah. Jadi kohesivitas antar kelompok yang sangat kuat. Ini menjadi karakter orang Madura, gitu ya. Nah, ini menjadi sosial kapital yang sangat kuat ketika ini membangun jaringan bisnis. Coba kalau kita bayangin, sebetulnya Madura itu kan lebih identik dengan pengolah besi bekas, ya, pengolah kayu-kayu bekas bangunan, gitu kan. Tapi fenomena warung ini kan baru muncul beberapa tahun terakhir ini. Para pemilik warung kelontong Madura mempercayakan usahanya pada orang sekampungnya. Mereka kerap berganti-ganti setiap beberapa bulan sekali sesuai kesepakatan. Menilik sejarahnya, warung Madura pertama kali dibuka di Jakarta sekitar tahun 90-an di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun tidak semarak seperti sekarang. Mereka menerapkan aturan tak tertulis yang dipatuhi. Aturan jaraknya ya kalau dulunya sih, kalau sekarang sih sudah kayaknya nggak ada sih gitu. Dulunya 200 meter baru. Kalau nggak sampai ada yang bukain nggak sampai itu baru dianin sama yang didatangin sama yang warung lama. Kalau soal tersaingi sih pastinya ya takut tersaingi. Sesama warung ini pingin tinggi kan konsepnya. Sementara kalau ada yang nyaingin pastinya akan turun. Kini hampir di semua daerah perkampungan di Jakarta, kita dengan mudah bisa menemukan warung kelontong Madura. Meski ukurannya tidak besar, rata-rata hanya 3 x 3 meter saja. Namun barang yang dijual terbilang komplit, apalagi harganya juga jauh lebih murah jika dibandingkan di minimarket. Rata-rata buka selama 24 jam setiap hari.
Hal inilah yang membuat warung kelontong Madura menyedot perhatian masyarakat. Strategi bisnisnya sulit dilawan. Oh, itu ngejar target biar bisa buat bayar kontrakan. Iya, juga males ngeluarin masukin gitu, kayak gitu kan capek juga. Ya gantian, pelusan gitu. Kalau aku pagi sampai jam 12 habis duhur itu, ntar ganti suami. Ya, cara pergantian ya harus tahu ngatur waktu lah. Seperti saya ya harus tidur 2 kali. Seperti saya ini sama istri, siang juga tidur, yang malam juga tidur. Seperti ini saya diatur ya. Menjamurnya warung kelontong Madura dikarenakan banyaknya perantau sukses di ibu kota asal Sumeneb. Untuk mengembangkan bisnisnya, mereka lalu memberdayakan orang dari tanah kelahiran berlandaskan kepercayaan. Tak perlu keahlian khusus, sebentar saja para perantau ini sudah bisa menjaga warung kelontong Madura. Gaji yang diterima biasanya berupa bagi hasil setiap bulan setelah dikurangi biaya sewa kios. Ya macam-macam sih, ada yang gede pendapatannya, ada yang sedikit, hanya ada yang 2 juta, kadang nggak sampai, kalau yang baru-baru, kalau yang lama juga sebagian juga sih. Orang Madura punya karakter hampir seperti itu. Kalau dia sudah percaya dan dianggap itu menjadi bagian dari komunitas dia, itu akan dia bela, akan dia pertahankan untuk saling menjaga, saling mendukung, saling membesarkan. Bekerja menjaga warung yang buka selama 24 jam, tentu saja tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Untuk mengisi waktu, biasanya para penjaga warung tak lepas dari handphonenya untuk bermain games atau melakukan panggilan video call dengan sanak saudara di kampung. Selain mengusir rasa bosan, mengobrol lewat telepon genggam juga sudah menjadi kebiasaan untuk bertukar informasi. Tak jarang pembicaraan berlangsung selama berjam-jam, bahkan sampai pagi. Sama teman, kadang sama saudara. Sesama ya ada aja, kadang tanya soal harga, jual berapa, tanya harganya di agen berapa, begitu. Dan lain-lain lagi, begitu. Solidaritas sesama penjaga warung Madura memang tak lepas dari kesamaan identitas mereka sebagai perantau dari kampung. Persaingan antara warung nyaris tak kentara. Mereka bahkan saling berbagi informasi tentang agen barang murah. Sulitnya mencari kerja di kampung membuat mereka yang sukses di kota menawarkan pekerjaan untuk membantu teman sekampungnya agar bisa mengecap kesuksesan bersama. Salah satu karakter orang Madura itu adalah suka merantau, pekerja keras, ulet. Ini didukung dengan itu tadi, kohesivitas sosial antar mereka. Tapi network antar mereka yang berdasarkan kepercayaan, yang berdasarkan trust, berdasarkan kekerabatan, ini menurut saya dalam hal ekonomi seperti ini, itu yang bisa menyamai orang Madura itu orang Cina. Para pemilik warung atau toko kelontong Madura paling suka mempekerjakan pasangan suami istri. Hal ini menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan manajemen usaha karena adanya pembagian tugas. Misalnya sang suami bertugas belanja barang, sedangkan istrinya menjaga toko. Jika pekerjanya sesama pria, biasanya akan timbul rasa saling iri. Sedangkan jika sesama wanita, akan lebih susah lagi karena kerap bertengkar setiap hari.